Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Harjo. Ia tinggal bersama putranya, Damar, di sebuah rumah sederhana yang sudah mulai rapuh oleh waktu. Pak Harjo dulu adalah seorang pekerja keras, membanting tulang demi memastikan keluarganya hidup sejahtera. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuhnya yang renta tak lagi mampu bekerja keras seperti dulu. Sakit-sakitan mulai menggerogoti tubuhnya, tetapi ia selalu berusaha menyembunyikan itu dari Damar. Damar adalah anak tunggal Pak Harjo. Ia tumbuh besar dengan kasih sayang yang tak pernah habis dari sang ayah. Meski hidup mereka sederhana, Pak Harjo selalu memastikan Damar mendapatkan pendidikan yang baik. Setiap malam, Pak Harjo akan duduk bersama Damar, mengajari membaca dan menulis, bahkan ketika ia sendiri sudah terlalu lelah untuk sekadar membuka mata. Namun, tahun demi tahun berlalu, dan Damar semakin sibuk dengan pekerjaannya. Kehidupan kota yang keras dan ambisi untuk meraih sukses membuatnya mulai jarang pulang ke rumah. Pak Harjo mengerti, meskipun hatinya sedikit terluka. Ia tahu, anaknya kini sudah dewasa dan memiliki dunia sendiri. Suatu hari, Damar menerima telepon penting dari kantor. Tawaran pekerjaan yang ia tunggu-tunggu akhirnya datang. Namun, ada satu masalah besar. Tawaran itu mengharuskannya untuk pindah jauh keluar kota, bahkan ke luar negeri. Sementara itu, Pak Harjo semakin lemah. Tubuhnya yang dulu kuat kini tak mampu lagi menghadap dunia yang keras. Malam itu, setelah Damar menerima tawaran tersebut, ia duduk bersama Pak Harjo di teras rumah mereka yang kecil. Ada keheningan yang terasa sangat berat. Pak Harjo menatap Damar dengan mata yang mulai buram. Ia tahu, inilah saatnya untuk berkata sesuatu yang selama ini tak terucap. Damar, suara Pak Harjo serak. Ayah tahu kamu punya cita-cita besar. Tapi ingat, dalam setiap langkahmu, ada jejak-jejak yang selalu mengikuti. Damar terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat hatinya bergetar. Namun ia tidak mengerti sepenuhnya. Saat itu, ia hanya memikirkan masa depan dan pekerjaan yang menunggunya. Langkah besar yang sudah ada di depan mata. Ia tahu ayahnya sedang sakit, tetapi ia belum menyadari bahwa hari-hari Pak Harjo semakin dekat dengan ujungnya. Tanya Cepeti. Hari-hari berlalu, dan keputusan Damar untuk meninggalkan rumah semakin mendekat. Meskipun hatinya merasa berat meninggalkan Pak Harjo, namun ia meyakinkan diri bahwa ini adalah kesempatan emas untuk masa depannya. Ia mulai mengemas barang-barangnya, berkemas untuk perjalanan yang akan membawa dirinya jauh dari rumah, jauh dari ayah yang telah merawatnya dengan penuh kasih. Setiap malam, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, namun ia tidak tahu apa itu. Pada suatu pagi yang cerah, sebelum Damar berangkat, Pak Harjo memanggilnya. Damar, yang sedang sibuk dengan persiapannya, menghampiri ayahnya yang sedang duduk di kursi roda. Raut wajah Pak Harjo terlihat sangat tenang, meski ada garis-garis keletihan di wajah tuanya. Ayah ingin kau mendengarkan sesuatu, kata Pak Harjo dengan suara pelan namun penuh makna. Tahun-tahun yang kita jalani bersama, Damar, semuanya akan menjadi kenangan. Dan saat itu datang, kenangan itu akan menjadi satu-satunya yang kita miliki. Damar merasa ada yang tidak beres. Ayahnya yang biasanya tegar kini berbicara dengan cara yang tidak biasa. Ia duduk di sebelah Pak Harjo dan menatap wajah tua itu dengan cemas. Apakah ayah merasa lebih buruk? Tanya Damar dengan nada khawatir. Aku bisa membatalkan semuanya jika kau membutuhkanku. Pak Harjo menggelengkan kepala perlahan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Jangan khawatirkan aku. Ayah akan baik-baik saja. Pergilah dan raihlah impianmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Damar menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Ia ingin mengerti. Ingin merasakan bahwa keputusan ini adalah yang terbaik, tetapi hatinya seolah dibebani oleh rasa takut dan keraguan. Namun, karena rasa sayangnya yang dalam pada impian dan masa depan yang sudah ada di depan mata, ia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan.
Ia berjanji akan kembali untuk mengunjungi ayahnya secepat mungkin. Pak Harjo hanya mengangguk. Ia tahu, ini adalah langkah terakhir yang harus diambil anaknya. Ia melepaskan Damar dengan senyuman penuh harapan, meski hatinya mulai merasa kesepian. Setelah Damar pergi, rumah itu terasa sepi. Setiap sudut rumah yang dulu ramai dengan tawa dan kebersamaan kini menjadi sunyi. Pak Harjo sering duduk di kursi roda, menatap keluar jendela, mengingat setiap kenangan yang telah berlalu. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia akan mampu bertahan, namun yang pasti, ia ingin melihat anaknya bahagia, bahkan jika itu berarti harus melepaskan. Hari demi hari, Pak Harjo semakin lemah. Tubuhnya yang dulu kuat dan penuh energi kini semakin rapuh, namun ia tetap bertahan. Setiap malam, ia berbaring di tempat tidurnya, menunggu, berharap Damar akan kembali, walaupun ia tahu itu mungkin tak akan pernah terjadi. Seminggu setelah keberangkatan Damar, Pak Harjo semakin jarang keluar rumah. Tubuhnya terasa lebih lemah, dan kadang ia merasa seperti tidak punya banyak waktu lagi. Walaupun begitu, ia tidak ingin Damar tahu betapa buruk kondisinya. Ia menulis surat-surat kecil setiap hari, berusaha untuk menyampaikan pesan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata langsung. Surat-surat itu ia simpan di meja dekat tempat tidur, berharap suatu saat Damar akan menemukannya. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Pak Harjo terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang sangat lelah. Ia merasakan sakit yang luar biasa di dada, seolah-olah ada sesuatu yang mencengkeram jantungnya. Ia berusaha untuk tetap tenang, bernafas dalam-dalam, namun rasa sakit itu tidak kunjung hilang. Di luar jendela, angin musim gugur berhembus pelan, membawa dedaunan yang berguguran ke tanah. Pak Harjo menatap pemandangan itu dengan tatapan kosong, teringat pada Damar yang dulu sering bermain di halaman ini, berlari-lari dengan riang tanpa beban. Sekarang, halaman itu terasa begitu sunyi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Pak Harjo mengangkat tangan dan meraih surat yang tersisa di atas meja. Surat itu adalah surat yang ia tulis beberapa hari yang lalu, saat hatinya merasa begitu rindu pada Damar. Ia membaca surat itu perlahan, mencoba mengingat setiap kata yang ia tulis. Anakku, Damar, ayah tidak akan ada selamanya. Aku tahu kau mungkin tidak mengerti sekarang, tetapi saat waktu kita terpisah, kau akan memahami betapa berharga setiap detik yang kita habiskan bersama. Jangan biarkan dirimu menyesal karena tidak sempat memberi waktu untuk orang yang mencintaimu. Aku bangga padamu, Damar. Ayah selalu bangga padamu. Pak Harjo menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya mulai mengalir, menuruni pipi keriputnya. Ia tidak ingin Damar merasa terbebani, tetapi ia juga tahu bahwa Damar harus kembali. Waktu mereka bersama semakin sedikit, dan Pak Harjo merasa bahwa ia harus mengirimkan satu pesan terakhir yang bisa dikenang oleh anaknya, agar kelak Damar tahu bahwa meski ayahnya tidak lagi ada, cintanya akan selalu menyertainya. Hari berikutnya, Damar menelepon. Suaranya terdengar sibuk, penuh dengan rutinitas dan kesibukan kerja yang tak pernah habis. Namun, Pak Harjo bisa mendengar kelegaan dalam suara Damar, seperti ada sesuatu yang membuat anaknya merasa tenang. Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk berbicara, namun Pak Harjo menahan diri. Ia hanya berkata pelan, "Damar, ayah baik-baik saja. Jangan khawatir. Nikmati perjalananmu." Setelah itu, Damar berjanji akan segera mengunjungi. Pak Harjo tersenyum kecil, meski dalam hatinya, ia tahu bahwa itu adalah janji yang tidak mungkin ia bisa tunggu lagi terlalu lama. Waktu terus bergerak, dan langkah terakhirnya semakin dekat. Tanya CGPT. Beberapa minggu berlalu setelah percakapan terakhir antara Pak Harjo dan Damar. Hari-hari semakin sulit bagi Pak Harjo. Tubuhnya semakin lemah, nafasnya semakin sesak, dan sakit yang ia rasakan semakin mengganggu. Namun, ia berusaha untuk tetap bertahan. Setiap pagi, ia masih duduk di kursi roda di depan rumah, menatap jalan yang kosong, berharap suatu saat Damar akan datang dan melangkah masuk melalui pintu itu. Namun, meskipun harapan itu tetap ada, Pak Harjo tahu, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar menunggu. Ia menyadari bahwa ia harus menghadapinya,
Perpisahan yang sudah tidak bisa dihindari lagi. Ia menulis surat terakhir. Surat yang akan menjadi pengingat bagi Damar bahwa meskipun ia tidak bisa menemani anaknya lebih lama lagi, kasih sayangnya akan tetap hidup. Dengan tangan yang semakin gemetar, Pak Harjo menulis kata-kata terakhirnya. Damar, anakku, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan di dunia ini. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah menyesal menjadi ayahmu. Meskipun hidup kita penuh perjuangan, aku bangga bisa melihatmu tumbuh menjadi pria yang hebat. Jangan takut untuk mengejar apa yang kau impikan. Dan jangan lupa bahwa aku selalu ada di hatimu. Jika suatu hari nanti kau merasa rindu, kau bisa kembali ke rumah ini, ke tempat yang penuh kenangan. Tapi yang lebih penting, ingatlah bahwa cinta ayahmu tidak pernah berakhir. Meskipun aku sudah tidak ada di sini lagi. Sampai jumpa di tempat yang lebih damai. Damar, aku selalu mencintaimu, lebih dari apapun. Setelah menulis surat itu, Pak Harjo merasakan rasa lega yang aneh, seolah-olah seluruh beban di pundaknya terangkat. Ia menatap surat itu sekali lagi, lalu meletakkannya di atas meja, tepat di samping tempat tidurnya. Hari berikutnya, Damar akhirnya tiba. Ia datang dengan langkah cepat, membawa serta rasa khawatir dan penyesalan yang sejak lama ia pendam. Namun, saat ia melangkah masuk ke dalam rumah itu, ia disambut oleh kesunyian yang berat. Pak Harjo tidak ada di kursi roda yang biasa ia duduki. Rumah itu terasa kosong, seolah-olah segala yang hidup di dalamnya telah menghilang. Dengan terburu-buru, Damar menuju kamar ayahnya. Di sana, ia melihat Pak Harjo terbaring dengan damai, senyum tipis di wajahnya, seolah ia sudah siap untuk pergi. Surat terakhir yang ditulis ayahnya tergeletak di atas meja, dan Damar segera mengambilnya. Dengan gemetar, Damar membaca surat itu. Setiap kata dalam surat itu menyentuh hatinya dengan begitu dalam. Rasa penyesalan yang selama ini menumpuk akhirnya meledak, membanjiri hatinya dengan air mata yang tak tertahankan. Ia memeluk surat itu erat-erat, berharap bisa merasakan kehadiran ayahnya meskipun hanya untuk sesaat. Pak Harjo telah pergi, meninggalkan dunia ini dengan cara yang begitu damai, tanpa ada keluhan atau penyesalan. Damar, yang kini merasakan betapa berharganya setiap detik yang ia lewatkan bersama ayahnya, berjanji dalam hatinya bahwa ia akan menjalani hidupnya dengan penuh cinta dan penghargaan. Ia tahu, meskipun ayahnya tidak lagi ada di dunia ini, langkah terakhir sang ayah telah meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang dalam hidupnya. Tanya ChatGPT.